kasih ya Ismi udah menyempatkan hadir ini siang hari ini untuk sesi konseling kita. Iya kak, sama-sama terima kasih kembali karena kakak juga udah meluangkan waktunya untuk dapat untuk untuk apa namanya? Untuk ketemu hari ini. Iya, nggak apa kakak seneng banget karena kan emang apa ya ini mungkin kayaknya Ismi emang kayak urgent banget ya makanya mau menjadwalkan sesi konseling ini. Gitu. Iya, dan alhamdulillah akhirnya sampai di titik saat ini. Bener banget. Oke, kira-kira tadi sebelum dari sini dari mana nih Ismi? Kebetulan habis dari kuliah aja sih kak, agak sedikit capek sebenarnya, tapi karena udah buat jadwal sama hari ini, jadi aku memutuskan untuk langsung ini. Oke, berarti tadi masuk pagi kuliahnya? Iya, dari pagi terus alhamdulillahnya sih ini sih kak, aku kan cepat jadi siang-siang kita sini kan. Iya. Karena jadwal aku juga padat kan, biasanya dari pagi sampai sore, cuman untuk hari ini kebetulan cuma sampai siang aja, jadi memutuskan untuk inilah. Oke, dari tadi habis kelas mungkin ya sekarang wajar kalau tadi Ismi merasa capek lelah gitu karena pasti gimana ya kuliah itu beda gitu loh sama anak sekolah gitu kayak lebih menguras energi kan kalau Iya kuliah. betul banget, kalau sekolah kan kayaknya dari pagi sampai Iya. sore oke aja, cuma kalau kuliah aja kayak cuman satu mata kuliah aja rasanya udah lelah banget, udah capek gitu loh kak. Iya sih bener soalnya Kakak juga pernah merasakan lah gitu jadi Ismi jadi anak seumuran Ismi gitu. Oke baik. Alhamdulillah kalau mungkin pada saat ini perasaan Ismi cukup baik ya walaupun mungkin fisiknya lagi capek banget gitu karena kan abis berkegiatan yang cukup lama gitu. Tapi lancar kan tadi kuliahnya atau ada tugas yang dibawa pulang gitu? Untuk tadi tuh agak kesel dikit sih kak, karena udah capek-capek sana, ternyata gasnya masuknya cuma sebentar, kayak itu kan ngabisin bensin, Iya ngabisin bener banget. duit segala macem kan, kayak Iya. rumah aku juga jauh kan dari kampus sekitar 30 menitan, jadi ya itu dia masih sebentar, ngasih tugas, habis itu dia izin pamit, jadi agak gimana gitu. Kalau kayak gitu kenapa nggak online aja gitu ya? Iya Kenapa benar. ngabarinnya kayak dadakan? Dadakan ngabarin pas gitu, nggak dadakan sih kan bener, karena kan dia bilang dia masuk ya masuk bener. Iya, iya sih. Dia cuma sebentar beliau. Iya. Emang kalau kayak gitu ya nyebelin aja kayak kenapa nggak sekalian online atau nggak ngabarin dari awal Iya gitu kan. betul benar. Oke baik Ismi, mungkin di sini kita akan langsung mulai aja gitu ke sesi konselingnya nanti ya gitu. Tapi kalau kakak boleh tahu nih pasti kan Ismi mau menjadwalkan sesi konseling ini bukan nggak ada artinya ya gitu ya, pasti ada sebab atau ada apa ya perasaan yang kayak mendorong Ismi nih untuk mau melakukan sesi konseling ini. Dan kalau kakak boleh tahu Ismi mau melakukan ini dengan sukarela atau ada nih dorongan dari orang lain gitu? Sebetulnya aku emang mau niat sih dari lama niat, cuman baru kesampaian hari ini, karena juga aku baru sempet kali ya, karena dulu aku masih mikir kayak enggak jadi, cuman aku udah fix memutuskan untuk kesini sendiri, dan cari-cari tahu tentang kakak di sosial media segala macam, sampai akhirnya aku ketemu dan aku kontekan sama adminnya. Oke, berarti emang ini kemauan Ismi sendiri gitu ya Iya. untuk mau melakukan sesi konseling gitu. Iya betul. Oke, baik. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa lanjut ke sesi konselingnya gitu. Boleh kak. Oke. Tapi untuk sebelumnya di sini aku mau tanya nih, Ismi udah tahu belum sih konseling itu seperti apa dan bagaimana tata cara kayak selama melakukannya itu kayak apa aja sih? Jujur aku nggak terlalu paham ya kak. Kalau jawaban aku salah maaf banget. Tahu aku sesi konseling itu ya gimana kakak ini ngebantu aku loh, ngebantu kayak permasalahan yang aku hadapi, terus juga ya aku bebas bercerita apapun itu, dan mungkin kakak bisa ngasih solusi terbaik buat permasalahan aku saat ini. Oke, berarti di sini Ismi kayak baru tahu apa ya dasar-dasarnya doang gitu ya, belum Iya, tahu betul. banget mengenai sesi konseling yang lebih lanjut gitu. Oke, mungkin di sini kakak bisa izin menjelaskan gitu ke Ismi apa sih konseling itu dan bagaimana proses melakukannya atau dalam proses melakukannya itu kayak seperti apa gitu ya. Oke, jadi konseling itu merupakan upaya pemberian bantuan nih dari konselornya kepada konselingnya, baik konselingnya itu kayak sedang mengalami masalah personal, masalah percintaan, pertemanan dan lain-lain. Pokoknya
konselor itu memberikan upaya bantuan lah ke konselingnya gitu, supaya konselingnya ini mungkin merasa mendapatkan validasi atau kayak jadi mengetahui ini perasaan sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan dalam sesi konseling itu terdapat 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, mana nanti di sini ISMI itu bisa menceritakan apapun masalah yang sedang ISMI hadapi dan ISMI rasakan. ISMI gak usah takut akan cerita ini bocor gitu, dan ISMI nggak perlu kayak memikirkan aku kalau cerita kayak gini benar atau salah ya gitu kan, karena di sini gak ada siapa-siapa ya, cuma kakak di sini. Jadi kakak harap nanti ISMI bisa terbuka gitu, dan ISMI bisa mempercayakan kerahasiaannya di sini dan sama kakak. Dan kalaupun emang nanti ada tindakan yang merugikan orang lain atau merugikan ISMI, nanti kita bisa sama-sama membawa masalah tersebut ke pihak yang lebih berwenang. Bisa dipahami ISMI? Aku kan bisa. Jadi kalau misalnya aku kayak udah mulai melukai diri atau apapun itu, berarti wajib dibawa ke pihak yang keterangan atau dia. Iya benar banget, karena takutnya kalau dibiarkan itu nanti akan memberikan dampak yang buruk gitu, baik buat ISMI ataupun buat lingkungan sekitar ISMI dan orang lain gitu. Iya sih, benar-benar kan. Oke, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Seperti yang ISMI katakan tadi nih kan, ISMI datang ke sini karena kemauan ISMI sendiri. ISMI mencari informasi dari sosial media dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa disebut dengan asas kesukarelaan. Oke, jadi yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Seperti yang kakak bilang tadi, ISMI di sini bisa menceritakan apapun itu yang ISMI rasakan, supaya hati ISMI merasa lebih lega dan lebih lebih nggak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak harusnya dipikirkan gitu. Di sini ISMI bisa sangat terbuka dengan kakak gitu. Ya kak, dari kak, untuk sekarang aku cukup paham sih kak tentang konseling itu apa, terus di dalam konseling itu ada asal-asal apa yang seperti yang kakak bilang tadi. Oke, nanti kalau misalnya di dalam sesi konseling ada yang belum ISMI pahami, ISMI bisa tanyakan langsung aja ya, jangan bingung-bingung gitu. Oke kak. Oke. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi konseling, lebih tepatnya kita akan menyetujui dulu kontrak waktu yang akan kita gunakan selama sesi konseling ini berapa. Nah, kalau semisal di sesi konseling ini kita tenggatkan waktunya 25 sampai 30 menit, apakah ISMI bersedia? Ternyata kalau sesi konseling ini ada kontrak waktunya ya kak? Iya, benar banget ISMI, karena kayak kita nggak bisa terlalu lama, karena takutnya nanti jadi nggak efisien gitu sesi konselingnya gitu. Jadi kita fokuskan dulu aja ke sesi konseling yang sekarang dengan durasi yang cukup gitu. Tadi 30 sampai 35 menit ya? 25 sampai 30. Oh, 25 sampai 30. Sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya ada cerita aku yang belum disampaikan atau pengen nambah sesi lagi, apakah bisa di hari ini atau emang nanti mungkin tidak diomongin lagi? Itu bisa banget ISMI, tapi nggak di hari ini ya. Mungkin nanti kita akan bisa jadwalkan ulang di 3 minggu ke depan ataupun 1 bulan ke depan gitu ya. Paling cepat 2 minggu ke depan setelah sesi konseling kita yang pertama ini gitu ISMI. Kalau aku boleh tahu nih kak, kenapa ya kak nggak bisa ditambahin di hari ini? Karena itu tadi kan di sini nggak semua konseling yang datang gitu ke sesi konseling itu kayak mau langsung terbuka atau dia mau langsung kayak menceritakan yang lagi dirasain gitu. Takutnya kalau terlalu lama nanti kayak sesi konseling itu kayak nggak berjalan dengan maksimal, dan takutnya malah kayak nggak sesuai sama prosedur gitu aja. Jadi yaudah kita fokuskan dulu ke waktu yang sudah ditentukan gitu. Kalaupun emang membutuhkan konseling yang lebih lanjut, yaitu bisa di sesi konseling yang berikutnya. Oke, aku paham sih kak. Mungkin karena sesi konseling aku yang pertama juga, jadi mungkin untuk 25 sampai 30 menit juga cukup sih kak, nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lama. Oke, baik ISMI, terima kasih ya atas persetujuannya tadi, dan terima kasih sudah menyepakati pokoknya yang kakak bicarakan tadi gitu. Oke, untuk sekarang mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi konselingnya ya. Oke kak. Oke, sebelum masuk dinyamankan dulu duduknya ISMI kalau belum nyaman, biar kita enjoy ceritanya, biar ISMI lebih nyaman aja di sini.
udah sih kak, aku kayak dulu juga udah aman, udah enak, dan udah lumayan relax lah badannya aku juga. Oke, kalau kayak gitu. Baik, kakak di sini mau nanya, kira-kira hal apa sih yang membuat Ismi akhirnya memutuskan untuk datang atau melakukan sesi konseling kita pada hari ini, atau ada masalah lain atau bagaimana? Aku memutuskan untuk datang di sini jujur aku kayak merasa ada sesuatu di diri aku, kayak aku selalu overthinking, cemas, terus takut dan lain sebagainya sih kak. Oke, baik Ismi, untuk sekarang ini kamu lagi sering banget ya merasa cemas, takut, bahkan sampai overthinking yang berlebihan gitu. Mungkin di sini kita bisa sama-sama memahami gitu ya, ketika rasa cemas itu muncul, biasanya kamu lagi berada dalam situasi yang seperti apa sih? Biasanya ya kak, aku tuh kalau muncul tuh biasanya dalam situasi kayak aku lagi sendiri, terus kayak aku mau ngerjain sesuatu itu, tapi tiba-tiba pikiran itu muncul gitu loh kak, kayak rasa takut. Bahkan kadang malam hari sebelum tidur tuh sering banget tiba-tiba kepikiran yang hal-hal buruk loh kak, padahal ya itu kayak kepikiran hal-hal buruk sebelum tidur gitu loh kak. Oke, berarti waktu pikiran itu muncul, emang apa sih yang biasanya langsung terlintas nih dalam pikiran kamu? Ya itu kak, kayak aku tuh takut gagal, aku tuh takut nggak bisa, terus takut bakalan hal buruk itu terjadi loh kak. Bahkan kayak apa ya, aku tuh takut nggak bisa ngontrol keadaan saat itu nantinya, sampai kayak walaupun kayak sesuatu yang aku pikirin itu kan kayak belum tentu terjadi Iya, gitu benar kak. banget. Oke, berarti eh, jadi pikiran itu tuh kayak pikiran tentang kemungkinan hal buruk yang akan terjadi gitu ya, walaupun mungkin emang itu tuh nggak akan terjadi, itu hanya apa ya, naluri Ismi aja gitu. Jadi walaupun sesuatu itu belum terjadi, tapi itu sudah sangat membuat pikiran Ismi kacau gitu. Oke, jadi saat pikiran itu muncul, perasaan kamu seperti apa? Perasaan aku ya, kayak aku tuh jadi gelisah banget, deg-degan, terus kayak aku tuh sampai sampai kayak pernah waktu itu kayak aku tuh nggak mood gitu loh kak buat ngapa-ngapain untuk ngelakuin sesuatu. Oke, berarti kalau perasaan kamu seperti itu gitu ya. Tapi selain itu ada nggak reaksi lain yang muncul di dalam tubuh kamu pada saat kondisi itu? Ada kak, jadi kayak ya jantung aku berdetak lebih kencang, terus kayak nafas aku nggak stabil gitu, terus tangan aku juga kayak keringatan dingin gitu kak. Iya. Oke, berarti kecemasan itu tuh bisa muncul juga ya di tubuh kamu gitu. Dan biasanya kamu melakukan apa saat kondisi itu terjadi? Kalau saat kondisi itu terjadi kayak aku tuh menghindar gitu, kayak menghindar gitu loh kak, kayak aku tuh harus cepet-cepet ngelakuin sesuatu yang mungkin sesuatu lain yang Iya. mungkin apa namanya, Bisa membuat kamu lupa gitu iya ya bisa sama. membuat aku lupa tentang hal tersebut. Oke, jadi kita bisa sama-sama lihat ya bahwa pikiran yang akan terjadi hal buruk, kemudian perasaan seperti cemas, takut, dan panik, kemudian reaksi tubuh seperti jantung berdebar lebih cepat, habis itu nafas kayak terengah-engah gitu, kemudian perilakunya adalah menghindar gitu. Nah, di sini aku mau tanya nih ke Ismi, menurut kamu apakah semua pikiran tentang hal buruk itu yang akan terjadi itu selalu benar? Kalau dipikir-pikir nggak selalu ya kak, kadang kayak itu tuh cuma ada dipikirin aja gitu loh, nggak benar-benar terjadi gitu loh kak. Oke, bagus banget. Berarti di sini artinya pikiran kamu tuh belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan mungkin kalau kita coba ubah, kira-kira pikiran apa yang lebih realistis daripada itu? Mungkin hal tersebut belum benar-benar terjadi hal yang buruk gitu loh, Iya. Kak. Dan aku masih bisa menghadapi semua itu. Bagus sekali, itu udah pemikiran yang bagus gitu ya. Nah, kalau kamu menggunakan pikiran itu lebih lanjut, kira-kira apa yang akan berubah dari perasaan kamu
Mungkin sekarang kita bisa sama-sama lihat nih, contohnya ketika melihat interaksi kamu dengan orang lain gitu. Kalau guru menegur kamu karena kamu telat, biasanya kamu akan respon seperti apa? Mungkin kalau aku berpikir kayak tadi, aku jadi lebih sedikit tenang gitu loh kak, kayak nggak separah sebelumnya gitu loh Iya. cemasnya. Oke, berarti di sini kita bisa sama-sama melihat ya bahwa cara berpikir itu sangat mempengaruhi kecemasan yang kamu rasakan gitu. Nah, Ismi, nanti di tahap berikutnya kita akan coba belajar cara mengelola kecemasan supaya kamu bisa lebih tenang dan tidak terlalu terganggu dalam aktivitas kamu sehari-hari gitu. Bisa dipahami, Ismi? Bisa kak, bisa dipahami. Oke, Ismi. Nah, dari tadi kita kan sudah memahami ya tentang kecemasan kamu, mulai dari pikiran, perasaan, sampai respon tubuh kamu. Sekarang kita akan coba nih latihan untuk membantu kamu mengelola kecemasan tersebut. Boleh kak, aku mau coba hal itu. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini kita akan mencoba mengubah cara berpikir kamu ya. Kayak tadi kan kamu bilang nih kalau pikiran itu muncul atau pikiran seperti akan terjadi hal buruk gitu. Nah, sekarang kita coba latih untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis lagi. Contohnya kamu nanti bisa ulangi ya. Kalau pikiran cemas itu muncul, kamu bisa mengatakan ke diri kamu sendiri. Kamu bisa mengatakannya seperti ini. Belum tentu hal buruk itu terjadi dan aku masih bisa menghadapinya. Belum tentu hal buruk itu terjadi dan aku masih bisa menghadapinya. Oke, bagus sekali Ismi. Nah, kira-kira dari perkataan tadi atau dari kata-kata tadi, bagaimana perasaan kamu setelah mengucapkan itu? Setelah mengucapkan itu kayak perasaan aku tuh lebih tenang tuh, lebih jadi nggak terlalu panik lah Kak, Iya. kayak sebelumnya. Ya mungkin karena kamu di sini jadi kayak mempunyai dorongan gitu ya, bahwa ya semua yang kamu pikirkan itu belum tentu akan terjadi gitu. Oke, bagus sekali. Nah, selain dari pikiran, kita juga akan membantu tubuh kamu supaya lebih rileks lagi saat perasaan cemas itu muncul. Oke, sekarang di sini mungkin kita akan latihan pernafasan ya. Nanti silahkan Ismi bisa tarik nafas perlahan lewat hidung selama 4 detik, kemudian Ismi bisa tahan sebentar, lalu bisa Ismi hembuskan pelan-pelan lewat mulut selama 6 detik. Ini bisa kita pahami Ismi? Bisa berarti ini nanti kalian itu atau gimana? Ya, nanti kakak yang hitung, kemudian Ismi yang mempraktikkan ya. Baik. Oke. Bisa kita mulai? Bisa Kak, boleh. Oke, baik, dalam hitung 3 nanti Ismi bisa tarik nafas ya, bisa kakak pandu juga. Oke. Kita siap. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. 2, pelan-pelan. Tarik nafas. Tahan sebentar. Lalu buang. Oke, baik. Bagus sekali Ismi. Nah, gimana nih sekarang kondisi tubuh kamu? Apakah sudah lebih rileks dan tidak tegang seperti tadi atau bagaimana? Iya Kak, setelah melakukan teknik pernafasan tadi kayak tubuh aku tuh kayak lebih rileks. Terus juga pernafasan aku tuh lebih stabil gitu loh Kak, nggak kayak sebelumnya yang terlalu cepat, tapi aku kayak yang ini tuh lebih teratur gitu loh Kak. Bagus sekali, itu sudah perkembangan yang cukup signifikan gitu ya. Oke, jadi kalau nanti kamu merasa cemas, kamu bisa melakukan dua hal tadi gitu, seperti mengubah pikiran kamu dan kamu bisa mengatur pernafasan kamu seperti yang kamu lakukan tadi gitu. Oke, di sini kita bisa coba membayangkan ya Ismi, kalau nanti kamu berada di posisi seperti itu atau situasi yang cemas tadi itu, mungkin apa yang akan kamu lakukan lagi? Aku bakal coba untuk tarik nafas dan mengatakan belum tentu hal-hal buruk itu terjadi kepada aku. Oke, bagus banget. Kakak senang banget karena Ismi sekarang mempunyai pikiran yang seperti itu gitu. Pemikiran yang udah lebih
baiklah daripada sebelumnya gitu. Artinya kamu tuh sudah punya nih cara untuk menghadapi kecemasan yang sering kamu rasakan gitu. Nah selain itu kamu juga bisa mulai mencatat ya, kayak kapan kamu merasa cemas, terus apa yang kamu pikirkan gitu, dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Bisa dipahami? Bisa Kak, oke Kak, nanti bakal aku coba melakukan hal tersebut ketika aku sedang merasa panik dan segala macam. Oke baik, terima kasih ya Ismi sudah mau mencoba nih latihan ini dengan baik. Nah ya kakak bangga gitu karena Ismi udah mau mencoba dan Ismi sudah mau berani nih untuk keluar dari zona nyaman tadi, karena zona nyaman yang selalu membuat Ismi berpikiran lama gitu. Padahal kan kalau Ismi berpikiran lain mungkin pikiran itu nggak akan muncul gitu ya. Oke, berarti sekarang apa kamu sudah merasakan adanya perubahan di diri kamu setelah melakukan teknik tadi? Itu kayak yang aku bilang tadi, tubuh aku tuh ngerasa lebih tenang, dan juga kayak aku tuh lebih ngerti juga loh cara mengatasi kecemasan aku saat dalam situasi tersebut gitu. Oke, itu udah bagus banget Ismi, karena kamu tuh sudah mulai nih mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan reaksi dari tubuh kamu. Sekarang kakak mau kamu menyebutkan nih satu kalimat untuk diri kamu sendiri sebagai bentuk penguatan. Contohnya seperti mungkin Ismi udah ada gitu. Udah sih Kak, udah ada. Kayak saya bisa mengatasi kecemasan saya, dan juga saya bisa menghadapi hal tersebut. Oke, bagus sekali Ismi. Dan setelah ini kakak mungkin sangat berharap banget ya Kak Ismi, dan untuk kedepannya Ismi mampu menggunakan teknik-teknik ini ketika situasi tersebut muncul. Dan semoga teknik yang kita lakukan tadi seperti mengatur nafas, kemudian mengubah pikiran negatif, itu bisa membantu Ismi gitu dalam mengatasi kecemasan itu. Selain itu jangan lupa ya untuk mencatat kapan kamu merasa cemas, apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Oke Kak, aku bakal coba lakukan hal-hal yang dipelajarin tadi. Yang juga terima kasih kepada Kak ini udah mengajari hal kayak teknik pernapasan, cara mengolah cemas. Iya. Aku mau kayak hal itu sangat berarti banget lah buat aku, dan bisa aku terapkan di kemudian hari saat hal itu terjadi lagi. Oke, itu langkah yang udah sangat baik dan keputusan yang udah cukup benar banget gitu ya. Karena kamu bisa mulai dari hal-hal kecil dulu deh, kayak semisal pemikiran cemas itu muncul atau perasaan cemas itu muncul, mungkin kamu bisa alihkan gitu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, supaya kamu nggak kepikiran gitu sama hal tersebut gitu kan. Dan ya sudah pastinya mungkin nanti Ismi bisa mulai dari hal-hal kecil dulu ya, karena kan namanya orang belajar nggak mungkin langsung sempurna gitu, dan nggak mungkin bisa langsung berubah gitu. Ya, Oke, dilihat-lihat waktu kita tinggal sebentar lagi ya Ismi. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, apakah masih ada hal-hal yang masih Ismi bingungkan atau ingin Ismi tanyakan ke kakak, atau sesuatu yang ingin Ismi sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? untuk untuk saat ini sih Kak, aku sudah cukup, dan aku juga sudah merasa lebih baik dari sebelumnya. Cuman kalau misalnya nanti ada yang hal-hal yang mau aku tanyain, itu bagaimana Kak? Apakah aku bisa lewat chat atau bagaimana? Bisa banget. Nanti kalau mungkin ada hal-hal yang masih Ismi bingungkan, Ismi mungkin bisa menghubungi kakak dulu via chat ya, karena kan kita kalau menjadwalkan waktu dan ketemu duluan pasti kita lewat chat dulu gitu ya. Dan mungkin nanti kalau Ismi butuh penanganan yang lebih lanjut gitu, atau Ismi pengen lagi nih lakukan sesi konseling, yang mungkin nanti kita bisa jadwalkan sesuai dengan ya kesibukan sesuai dengan jadwal kita lah ya. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Aku udah paham banget dari sesi konseling ini apa yang harus aku lakukan. Aku sekali lagi terima kasih banyak Kak.
Oke, kalau gitu kakak juga mau ucapin terima kasih ke Ismi karena Ismi udah mau terbuka dan mau bekerja sama nih sama kakak, seperti Ismi mau melakukan hal-hal kecil tadi, kemudian Ismi mau nih nanti mencatat nih ketika perasaan cemas itu seperti muncul, tindakan apa yang harusnya Ismi lakukan. Di situ Ismi sudah mau sama-sama berkomitmen dengan kakak gitu ya. Dan nanti ketika Ismi masih merasa membutuhkan bantuan lagi atau ingin lanjutkan lagi, kita bisa jadwalkan lagi ya Ismi seperti yang kita sepakati tadi. Oke Kak, terima kasih. Aku bakal mencoba lagi melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah dilakukan tadi. Aku terima kasih banyak. Mungkin aku saat ini izin pamit kali ya Kak, karena kebetulan ini aku juga ada acara keluarga. Oke, ya boleh banget Ismi. Kakak ucapkan terima kasih juga ya Ismi karena udah mau meluangkan waktunya nih untuk sesi konseling kita pada siang hari ini. Ya, oke, mungkin bisa kakak antar Ismi. Ayo Kak, terima kasih banyak Kak. Oke Ismi, hati-hati di jalan Ismi. Iya, Kak.